Baik, Gelson, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa hingga akhir penutupan perdagangan hari ini kemungkinan akan ditutup di teritori positif begitu ya, di Betul. zona hijau. Nah, tapi dari sisi sektoral sendiri seperti apa? Kita tahu untuk pergerakan di sektor mining ini cukup baik begitu ya beberapa hari yang lalu, khususnya metal, mining dan juga emas. Ini seiring dengan ketegangan geopolitik, apakah juga mungkin untuk prospektif begitu untuk dikoleksi? Hmm. Kalau misalkan kita omongin terkait emas ya, karena emas ini sekarang udah sangat-sangat tinggi segala macam dan kita ngelihat bahwa eh, hedge fund global juga mereka itu sangat-sangat pro terhadap emas. Bahkan kita lihat sekarang beberapa hedge fund yang paling perform itu salah satunya adalah Bridgewater, itu punya Dalio juga. Terus habis itu juga dari Citadel juga dia salah satu paling tinggi. Mereka itu sangat-sangat punya exposure terhadap emas. Jadi emas selain dibeli sama retail, karena kalau misalnya kita lihat sekarang hampir seluruh, bahkan Antam kemarin sampai habis gitu emasnya. Terus kita lihat bahwa retail, bahkan orang-orang di pasar nih, kita retail sebagai retail itu udah lumayan banyak beli emas. Terus kita tambahin lagi bank sentral banyak beli emas juga. Terus fund manager beli emas juga. Ini kan menjadi apa ya, semacam average price itu dia bakal ikutan naik. Jadi kalau misalnya average price ikutan naik kan otomatis mereka juga nggak mau rugi, dan mereka ini beli karena, terutama smart money ini beli karena emang kalau misalnya kita lihat US dollar udah mulai ditinggalin karena adanya resiko geopolitik ini kan. Karena resiko geopolitik dengan ada kepilih Trump ini kan, Trump ini sangat-sangat pro terhadap Amerika. Jadi mereka itu Trump ini apa yang udah menjadi kerjasama sebelum-sebelumnya sama antar negara ini kan akhirnya di-cut sama Trump. Akhirnya dia mau ya pokoknya semua diserap, likuidasi itu diserap ke Amerika. Dan ini kan mau nggak mau kan sebagai negara kita harus daulat gitu. Kita harus menjadi negara yang daulat, dan mereka akhirnya mencari itu cara-cara lain supaya gimana caranya negara masing-masing ini punya supply chain-nya tetap terjaga gitu. Karena kalau supply chain nggak terjaga, otomatis kan rakyat-rakyatnya juga nanti bakal ada hubungannya juga. Misalkan nanti ada krisis apa itu kan nanti pusing gitu. Nah, dengan ada seperti ini kan emas juga bakal nanti perform juga ke depannya. Kalau misalnya kita lihat sekarang bahkan kalau misalnya kita lihat akun research, kita melihat bahwa potensial terhadap bubble sama potensial terhadap geopolitical tension ini lebih tinggi terhadap geopolitical tension daripada bubble itu sendiri. Jadi ini menjadi salah satu concern juga, karena kalau misalkan emang tensionnya ini masih berlanjut dan ini kan nambah lagi, dan sekarang kita ngeliat mulai dari orang Venezuela yang ada di Amerika itu kan bakal ada udah mulai keluar bahwa taringnya udah mulai keluar, loh kok bisa-bisanya gitu Amerika caplok Venezuela gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih kalau misalnya kita lihat. Oke, baik, intinya tapi memang masih optimistis begitu ya, Betul. Mas Gelson. Oke, terima kasih banyak Gelson Kurniawan, Equity Analyst CNBC Indonesia Research, atas diskusinya pada pagi hari ini. Selamat kembali bertugas, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih.